Pagi baginya selalu dimulai dengan persiapan yang sama. Laptop untuk kuliah dan jaket untuk bekerja. Dua hal yang akan menemaninya menjalani hari sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Seperti hari-hari sebelumnya, ada rutinitas yang harus dipersiapkan sebelum memulai perjalanan. Sementara itu, di sudut kampus yang lain, dia memulai harinya dengan ritme yang berbeda. Di antara jadwal kuliah yang padat, dia juga menyisihkan ruang untuk aktivitas lain di luar perkuliahan. Lu nanti siang narik dia. Udah, lihat nanti dah. Lagi capek sih gue. Lu gimana? Kalau gue sih kayaknya harus deh. Saldo gue udah nipis. Oh iya? Semangat ya bro. Mereka menempuh jalan yang sama, tetapi berangkat dari alasan yang berbeda. Dan inilah cerita mereka. Oke, perkenalkan nama saya Radit Fahri, biasa dipanggil Radit, umur saya 20. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi jurusan Komunikasi Digital dan Media angkatan 61. Awal bekerjanya itu Januari tahun 2025, cuman ngurusin persyaratannya kayak surat-surat kayak SIM dan administrasi segala macam itu dari Desember 2024. Dit, nongkrong nggak? Nggak dulu cuy, gue mau narik, gue harus narik sekarang. Duluan ya. Alasan yang pasti yang utama karena emang harus ya, karena bisa dapat duit tambahan juga buat nggak ngebebanin orang tua, karena jujur di jurusan komunikasi ini banyak tugas-tugas praktikum sama buat bantu-bantu buat bayar UKT lah. Saya memutuskan untuk bekerja sebagai ojol aja gitu, biar ya buat nggak ngebebanin orang tua aja gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Abdillah, biasa dipanggil Dil. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University jurusan Komunikasi Digital dan Media angkatan 61. Saya bekerja sebagai ojek online ini kurang lebih sudah 2 bulan lalu, tapi saya ini sudah merencanakan di awal tahun 2026. Karena memang jurusan saya ini cukup padat, jadi saya bisa baru mendaftar 2 bulan yang lalu. Pekerjaan ojol ini sangat fleksibel yang pertama. Terus yang kedua, pekerjaan ojol ini juga bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti makan, terus jajan-jajan ataupun nongkrong atau ya apapun itu dah. Bensin pun juga ketutup sama ojol ini. Meski mengenakan jaket yang sama dan menempuh jalan yang serupa, keduanya memulai perjalanan ini dengan alasan yang berbeda. Jika bagi Radit pekerjaan ini lahir dari kebutuhan, bagi Rifki pekerjaan ini bermula dari pilihan untuk mengisi waktu luang. Namun keduanya dihadapkan pada pertanyaan yang serupa. Bagaimana menjalani kuliah dan pekerjaan secara bersamaan? Jujur kalau bagi waktu saya juga agak kesulitan ya. Jadi buat bagi waktu sih karena kita kuliahnya pagi sampai sore. Jadi mungkin waktu free-nya itu cuma di malam ya. Jadi di waktu malam itu nggak setiap hari juga sih, cuman kadang-kadang doang kalau di Bogor. Sama paling manfaatin weekend sih, Sabtu Minggu di Depok.
sangat membantu karena walaupun yang didapat itu nggak terlalu gede, tapi itu sangat membantu buat ya yang tadi saya bilang buat project-project atau enggak patungan-patungan kayak ngeprint gitu di project-project UTS, UAS dan segala macam. Terus juga ngebantu banget buat saya yang emang inisiatif buat nambah-nambahin buat bayar UKT juga sih. Karena ojol ini seperti yang sudah saya bilang tadi waktunya itu cukup fleksibel, biasanya saya mengambil di hari weekend, Sabtu dan Minggu. Ataupun ketika kelas lagi kosong, biasanya saya juga melakukan pekerjaan ini, seperti itu. Saya ini kan pejuang PP ya, Depok Bogor. Nah, ojol ini sangat membantu banget untuk saya makan di kampus, terus untuk uang bensin, untuk uang jajan, nongkrong, dan lain sebagainya. Namun, menjalani dua peran sekaligus tidak selalu berjalan dengan mudah. Waktu itu, saya pernah ketika lagi narik gitu kan, saya sudah ambil ke restorannya. Ketika saya lagi mengantarkan pesanan ke customernya, di tengah perjalanan itu tiba-tiba hujan deras. Padahal di situ cuacanya tuh nggak mendung-mendung banget, dan tiba-tiba di jalan tuh hujan deras banget. Waktu itu juga saya sering diburu-buruin sama customer. Entah itu emang dia, kan karena emang saya ngambilnya makanan doang ya. Mungkin entah itu customernya lagi lapar atau memang itu makanan mau dibawa pergi jalan-jalan. Gitulah pokoknya. Tantangan terbesar tadi saya udah bilang ya, pastinya dibagi waktu juga. Terus juga kadang kuliahnya jadi kewalahan gitu sama tugas-tugasnya. Bahkan waktu itu ada satu hari kuliah itu yang saya korbankan buat kerja jadi ojol ini karena memang udah tanggal tua juga gitu, udah rekening udah menipis, jadi terpaksa satu hari itu dikorbanin buat ya kerja jadi ojol gitu. Pengalaman paling sulit sama apes mungkin ya, waktu itu pernah sih di satu hari bersamaan gitu ada bukan penumpang, maksudnya customer yang order, terus pas nyampe rumahnya itu nunggu lama, hampir setengah jaman lah ada. Terus ternyata di chat juga nggak bisa, di telepon nggak bisa, diketok pun nggak ada jawaban. Ternyata pas dia keluar sekitar setengah jaman itu ternyata dia lagi mandiin anaknya gitu. Sampai waktu itu juga pas nunggu di depan rumah dia gitu, satpamnya itu mikir kalau saya itu maling gitu, karena waktu itu kebetulan nggak pakai jaket ojol juga, pakai jaket biasa doang. Jadi ya gitu dah, pokoknya itu paling apes selama ini sih. Meski sempat dihadapkan pada berbagai tantangan, mereka memilih untuk tetap bertahan. Dari situlah muncul pengalaman-pengalaman yang perlahan membentuk cara pandang mereka terhadap pekerjaan, tanggung jawab, dan kehidupan. Pengalaman paling berkesan sih, kalau saya ya paling ketemu sama ojol yang umurnya mungkin lebih di atas saya gitu ya. Ketemu terus dia bisa sharing-sharing pengalaman dia, sharing-sharing kehidupan dia. Terus juga ya jadi saya jadi dapat insight baru lah buat kalau kerja tuh gimana, terus tahu kehidupan orang juga. Itu menurut saya paling berkesan sih selama jadi ojol ini. Kesannya buat selama ini saya merasa bangga aja sama diri sendiri gitu, bisa kerja sambil jadi mahasiswa gini yang mungkin bukannya underestimate orang lain, tapi mungkin nggak semua orang bisa kerja sambil kuliah kayak gini. Jadi ya saya kesannya bangga aja sama diri sendiri gitu. Nah, waktu itu juga saya pernah dikasih tip. Kalau kelihatannya sih emang orangnya baik ya, dan saya juga nganterinnya nggak seberapa lah, kayak apa ya waktu kayak nasi sama lauk gitu kan. Dan memang kelihatannya customernya itu baik, dan saya diberikan tip yang cukup besar dari beliau gitu. Oke, mungkin untuk kesannya sendiri ya sebagai mahasiswa dan ojol, happy sih. Karena apa? Karena memang menjadi ojol dan mahasiswa itu keinginan saya sendiri. Ketika kita menjalankan seluruhnya itu dengan happy, ya pasti kita kesannya enjoy aja gitu, happy kayak gitu. Ya walaupun mungkin kita terkadang ngerasa capek ya sebagai mahasiswa dan ojol, tapi ya di bawah happy aja. Karena itu
emang mau kemauan kita gitu. Dari ruang kelas hingga jalanan kota, keduanya belajar tentang tanggung jawab, waktu, dan kehidupan. Perjalanan yang tidak hanya membentuk mereka sebagai pekerja, tetapi juga sebagai mahasiswa. Pesan buat mahasiswa lain yang pengen bekerja mungkin bisa dipikir-pikir dulu gitu, kerjaan itu bakal sanggup atau enggak dikerjain. Kalau semisal tujuan kalian itu untuk berkuliah, untuk lulus, untuk mencari gelar, ya sudah, kalian fokus sama tujuan kalian itu untuk menjadi mahasiswa. Jangan pekerjaan sampingan kalian itu mendistract kalian untuk lulus seperti itu. Terus juga jangan sampai kuliahnya jadi keteteran karena pekerjaan yang ada, karena balik lagi ke tujuan utama. Kalau misalkan udah menjadi mahasiswa berarti tujuan utamanya itu kan kuliah ya. Jadi mungkin bisa bagi-bagi waktunya tuh bisa lebih pintar lagi, jangan sampai kuliahnya keteteran gitu. Di antara kewajiban dan keinginan, mereka terus melangkah. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengantar pesanan atau mencari tambahan penghasilan. Di balik setiap perjalanan, ada waktu yang harus dibagi, tanggung jawab yang harus dijalani, dan pilihan yang harus dipertahankan. Bagi sebagian mahasiswa, bekerja menjadi cara untuk membantu memenuhi kebutuhan. Bagi yang lain, bekerja menjadi ruang untuk belajar dan memanfaatkan waktu dengan lebih bermakna. Meski berangkat dari alasan yang berbeda, keduanya dipertemukan oleh pengalaman yang sama. Pengalaman yang mengajarkan arti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Mungkin suatu hari mereka tidak lagi mengenakan jaket itu, tidak lagi menghabiskan waktu di jalanan seperti hari ini. Namun, pengalaman yang mereka peroleh akan tetap menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai mahasiswa dan sebagai manusia yang sedang tumbuh menuju masa depan.